Film dimulai dengan sebuah perampokan bank bersenjata di Los Angeles. Para perampok dengan brutal masuk ke dalam rangkas utama, mengambil sebuah kotak deposit yang ternyata berisi alat misterius bernama plot device atau primordial law of tongueness. Kotak itu kemudian diserahkan kepada seorang pria bernama Richard Kane yang sudah menunggu di luar dalam sebuah mobil. Sementara itu, pasukan kepolisian LAPD mengepung area bank untuk mengamankan situasi. Namun tiba-tiba terjadi kejadian tak terduga. Seorang gadis kecil berseragam sekolah berjalan santai memasuki gedung. Tak ada yang menyangka bahwa gadis itu sebenarnya adalah polisi yang menyamar. Dialah Letnan Frank Drebin Jr. Dengan gaya absurd khas The Naked Gun, ia seorang diri menyingkirkan seluruh perampok bersenjata dan mengakhiri perampokan dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Who are you? Police squad. Frank Drebin, the new version. Cerita kemudian beralih kepada tokoh utama Frank Drebin Jr. adalah seorang detektif di divisi khusus LAPD. Pagi harinya, ia menjalani rutinitas di apartemen sederhana sambil mengenang mendiang istrinya. Meskipun penuh satir, adegan ini tetap menampilkan sisi emosional dari kehidupannya. Setibanya di kantor polisi, ia disambut rekan-rekannya dengan perayaan karena telah berhasil menangkap penjahat ke-1000. Namun suasana gembira itu langsung buyar ketika kepala polisi Davis masuk dengan wajah murka. Ia baru saja mendapat teguran keras dari wali kota akibat ulah Frank dan timnya. Beberapa perampok yang terluka bahkan berencana menggugat pihak kepolisian. Davis menegaskan bahwa keberadaan skuad polisi kini terancam dibubarkan karena kasus-kasus konyol yang melibatkan Frank, termasuk insiden tahun lalu ketika seluruh staf McDonald's ditangkap hanya gara-gara menolak menjual kentang goreng kepadanya. Akibatnya, Frank dicabut dari kasus perampokan bank. Ia kini dipindahkan ke penyelidikan kecelakaan mobil di Malibu, tugas yang dianggap lebih aman dan tidak terlalu penting. Meskipun kecewa, ia tidak bisa menolak perintah tersebut. Bersama rekannya Ed, mereka berdua menyadari bahwa dunia kepolisian telah banyak berubah. Frank merasa sulit untuk mengikuti perubahan itu, sementara Ed hanya bisa menenangkan dengan cara konyol khas mereka. Kemudian Frank berhenti di depan foto ayahnya, Frank Drebin Senior. Ia berharap mendapat restu dari sang ayah yang telah lama tiada, bahkan mengharapkan tanda berupa penampakan burung hantu. Singkat cerita, Frank dan Ed tiba di lokasi kecelakaan di Malibu sekitar pukul 2 siang. Di dasar jurang, sebuah mobil listrik mewah merek Eden Tech ditemukan hancur. Di dalam bangkai mobil berserakan botol pil kosong, dan di dalamnya terdapat jasad pengendara bernama Simon Davenport. Simon adalah seorang duda tanpa anak sama seperti Frank. Ia memiliki seorang saudari bernama Beth Davenport, seorang janda yang tinggal di Hancock Park. Kesamaan nasib ini membuat Frank memperhatikan detail kasus dengan lebih serius. Saat memeriksa bangkai mobil, ia menemukan sebuah kotak korek dengan gambar macan perak di permukaannya. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada bekas rem di jalan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Simon tidak berusaha menghentikan laju mobil sebelum terjun ke jurang. Dengan ditemukannya botol pil yang sudah kosong, Frank menyimpulkan sementara bahwa Simon sengaja mengakhiri hidupnya. Setelah kembali ke kantor polisi, Frank dan Ed dihampiri oleh detektif Barnes, orang yang menggantikan Frank dalam kasus perampokan bank. Barnes merasa ada kejanggalan dalam perampokan kemarin. Menurutnya,
Para perampok itu anehnya tidak saling mengenal, bahkan mereka sendiri tidak tahu bekerja untuk siapa. Lebih janggal lagi, uang hasil rampokan justru tidak diambil oleh pihak yang menyuruh mereka. Hal ini membuat Frank curiga bahwa yang dicari bukanlah uang, melainkan sesuatu yang lain. Ia pun meminta Barnes untuk menghadirkan salah satu perampok yang masih hidup agar bisa ditanyai lebih lanjut. Tak lama setelah Barnes pergi, seorang petugas bernama Taylor datang memberitahu kalau ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Frank. Dari balik jendela, Frank melihat siluet seorang wanita cantik menunggu di dalam. Dan ya, memang benar di dalam ada seorang wanita yang sedang menunggunya, adik dari Simon. Beth datang membawa keyakinan bahwa kematian kakaknya bukanlah bunuh diri. Ia menceritakan bahwa semalam sebelum tewas, Simon sempat menelponnya dan mengatakan sedang dalam masalah. Bahkan mereka berencana bertemu pagi harinya. Baginya, itu jelas bukan tanda seseorang yang hendak mengakhiri hidup. Frank pun mencoba menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Simon. Dari Beth, terungkap bahwa Simon adalah seorang programmer komputer di perusahaan teknologi Eden Tech, milik pengusaha besar Richard Kane. Beth menyarankan agar Frank memeriksa Kane, karena ia yakin jawabannya ada di sana. Sebelum pergi, Beth meninggalkan pesan jika Frank menemukan sesuatu, ia bisa menghubunginya di acara pembacaan buku minggu ini. Rupanya, Beth sendiri adalah seorang penulis novel kriminal. Yes, all right. On second thought, I will take that chair. Yes, well, Kehadiran Beth meninggalkan kesan mendalam bagi Frank, bukan hanya karena informasinya, tapi juga karena sikap tegas dan keyakinannya. Sebuah pertemuan yang perlahan membuka jalur baru dalam penyelidikan. you usually have to pay for them. Kasus Simon Davenport yang semula dianggap bunuh diri terus menghantui pikiran Frank. Ia merasa ada yang tidak beres, seakan potongan-potongan kecil fakta belum tersusun menjadi gambar yang utuh. Thanks. Tekanan itu akhirnya mendorongnya melangkah ke pusat perhatian, kantor Eden Tech, milik sang pengusaha besar Richard Kane. Saat itu, suasana kantor berubah menjadi panggung pesta. Lampu gemerlap, denting gelas champagne, dan tawa para elit kota menyatu di ruangan penuh kebanggaan. Richard Kane tampil sebagai bintang utama. Ia dikenal sebagai sosok visioner, membangun kekayaannya dari mikroprosesor, memperluas kekuasaan melalui pasar daring, lalu menjadikan Eden Tech simbol teknologi hijau yang diagung-agungkan. Frank memperhatikan dari kejauhan saat Ken melontarkan lelucon tentang beruang dan sarang madu, membuat semua orang tertawa. Ketika tawa Frank terdengar menonjol di tengah keramaian, Ken segera menyadari kehadirannya. Dengan penuh percaya diri, Richard menyambutnya, bahkan menyebut Frank sebagai salah satu sosok yang ia kagumi. Dalam percakapan singkat, Ken menyebut Simon sebagai insinyur brilian yang sayangnya terjebak dalam lingkaran obat-obatan, hingga akhirnya hidupnya berakhir tragis. Di sela pembicaraan, Ken memperlihatkan proyek-proyek Eden Tech, salah satunya teknologi aneh yang diklaim mampu meningkatkan vitalitas pria. Frank yang tidak pernah nyaman dengan kecanggihan modern menanggapinya dengan kikuk. Momen penting terjadi saat Ken menyalakan cerutu menggunakan korek api berukir macan perak. Detail kecil itu langsung mengingatkan Frank pada kotak bergambar serupa yang ia temukan di lokasi kecelakaan Simon. Richard menjelaskan benda itu berasal dari klub malam eksklusif miliknya, sebuah tempat bagi kalangan elit kota. Alih-alih menjauhkan diri, Ken justru mempererat hubungan. Ia memberi Frank sebuah hadiah luar biasa, mobil listrik terbaru buatan Eden Tech. Kendaraan itu menjadi simbol kecanggihan dengan kecepatan tinggi, mode autopilot, dan sensor suara yang mampu menuruti setiap perintah. Frank pun langsung mencoba mobil itu. Perintah sederhana seperti membuka dan menutup pintu membuat dirinya kagum. Tapi tanpa ia sadari, Frank telah mengacaukan demonstrasi saat melajukan mobil masih dalam keadaan terhubung kabel charger, hingga menghancurkan tembok penjara di belakangnya.
Di ruang interogasi kantor polisi, Detektif Park berusaha menekan seorang perampok bank yang selamat. Awalnya, pria itu menyangkal keterlibatannya, meskipun ada banyak saksi yang melihatnya di lokasi kejadian. Saat Frank masuk, ia mengambil alih interogasi dengan menunjukkan catatan kriminal panjang si perampok, dan akhirnya memperlihatkan rekaman dari kamera tubuhnya. These days. Barnes beberapa kali salah menunjukkan rekaman, memperlihatkan beberapa humor absurd dan hal nyeleneh yang dilakukan Frank dalam setiap aksinya. License and registration. Setelah beberapa adegan konyol yang dilakukan Frank, rekaman akhirnya menunjukkan wajah si pelaku. Dengan bukti itu, sang perampok tidak bisa lagi mengelak. Ia pun mengaku bahwa orang yang menyewa mereka sama sekali tidak menginginkan uang tunai. Target sebenarnya adalah sebuah deposit box. Frank meminta Ed untuk memeriksa nomor kotak yang disebutkan, dan hasilnya mengejutkan, kotak itu ternyata milik Simon Davenport. Saat itulah Frank sadar bahwa kecelakaan yang menimpa Simon dan perampokan bank adalah dua potongan dari kasus yang sama. Sementara itu di markas besar Identech, Richard Kane tengah memimpin rapat dengan para miliarder Amerika, para investor besar yang menanamkan modal pada proyek ambisiusnya. Dengan retorika penuh keyakinan, Kane mengklaim bahwa mereka sedang menciptakan teknologi yang mampu menyaingi para dewa. Namun di balik pidato manisnya, tersingkap rencana yang kejam. Ia memamerkan sebuah perangkat yang diciptakan Simon, alat yang mampu memancarkan frekuensi tertentu untuk mereduksi otak manusia ke insting paling primitif. Dengan gelombang itu, manusia akan berubah menjadi liar dan saling membunuh satu sama lain. Bagi Kane, ini adalah cara mengatur ulang dunia. Rencananya sederhana namun mengerikan. Frekuensi itu akan disebarkan melalui setiap perangkat pintar, menjangkiti seluruh umat manusia. Sementara kekacauan melanda dunia luar, para miliarder yang tergabung dalam Identech akan berlindung di bunker super modern yang telah disiapkan. Di sana tersedia makanan, air, bahkan hiburan, menunggu hingga api kekacauan mereda. Ketika dunia luar hancur dan hanya segelintir yang selamat, merekalah orang-orang yang terpilih, yang akan keluar dari penguasa baru, membangun kembali peradaban dari nol. Richard Kane menyebut rencana itu dengan nama mengerikan, Proyek Inferno. Tepuk tangan meriah pun menggema di ruang rapat, sementara masa depan dunia berada di ujung jurang. Malam itu, Frank memutuskan pergi ke klub malam milik Kane, hanya setengah mil dari lokasi Simon jatuh. Ia menaruh curiga bahwa Simon sempat berada di sana pada malam kematiannya. Dengan mobil listrik baru pemberian Kane, Frank meluncur menuju Malibu. Namun teknologi autopilot justru membuat kekacauan di jalan karena ia sempat tertidur, hingga hampir menabrak kendaraan lain. Setibanya di klub, Frank masuk dan mulai mencari informasi. Ia menghampiri bartender dan menunjukkan foto Simon. Awalnya bartender pura-pura tidak mengenalinya. Tapi setelah sedikit dibantu oleh Frank, akhirnya ia mengaku pernah melihat Simon duduk di bilik sudut, sedang minum sendirian. Sayangnya, bartender itu tidak tahu banyak. Rekaman pengawasan memang ada, tapi letaknya di ruang belakang yang dijaga ketat. Bahkan staf pun tidak bisa mengaksesnya. Ketika Frank masih menimbang cara untuk masuk ke ruang keamanan, matanya terpaku pada sosok anggun yang baru saja masuk, Beth. Dengan langkah percaya diri, ia mendekat, dan Frank hanya bisa terdiam, terkejut sekaligus terpukau. Rupanya Beth tidak tinggal diam. Ia juga melakukan penyelidikannya sendiri. Meski Frank sempat memperingatkannya bahwa ini bukan urusannya, Beth tetap bersikeras terlibat. Situasi menjadi semakin rumit ketika Ken muncul tiba-tiba, menyapa Frank dengan ramah. Untungnya, Ken tidak mengetahui identitas asli Beth sebagai adik Simon.
Frank buru-buru memperkenalkan Beth dengan nama palsu yang konyol agar tidak menimbulkan kecurigaan. This is Miss. Saat berbahasa-basi, Frank menyelipkan permintaan untuk melihat rekaman CCTV Club. Ken menolaknya halus dengan alasan bahwa tempatnya menjunjung tinggi privasi para tamu. Unfortunately, I can't show you. Frank berniat segera pergi bersama Beth, namun Ken menahannya. Justru Beth melihat kesempatan emas. Dengan kecerdikannya, ia setuju menemani Ken di meja VIP untuk mengalihkan perhatiannya. Please stay for a drink. Wonderful. I'll get a table. Sementara itu, Frank memanfaatkan momen tersebut untuk menyelinap ke ruang keamanan dan mencoba mendapatkan rekaman yang bisa mengungkap kebenaran. Saat Frank menghajar sang penjaga pintu di meja VIP, Ken sedang larut dalam obrolan santai bersama Beth. Ia memuji kecantikan dan karisma Beth, bahkan menyinggung bahwa wanita seperti itu terlalu elegan jika dikaitkan dengan Frank. Oh. Beth dengan tenang memainkan perannya, menyangkal hubungannya dengan Frank, membuat Ken semakin merasa percaya diri. Cheers. Singkat cerita, Frank berhasil menyelinap masuk semakin dalam ke area klub. Fokusnya hanya tertuju pada dua penjaga di ruang keamanan. Sampai-sampai ia tidak sadar kakinya terpeleset dan tubuhnya jatuh di tangga menuju basement. Dentuman keras itu membuat dua penjaga langsung bereaksi. Senjata teracung, siap menembak siapapun yang dianggap penyusup. Dengan refleks cepat, Frank berimprovisasi, berakting seolah-olah ia hanyalah pengunjung mabuk yang tersesat. Ketika suasana tampak berjalan sesuai keinginannya, tangan kanan Ken, Gustavo, masuk dengan laporan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di area belakang. Namun Ken tidak mau diganggu, lebih memilih menikmati momen bersama Beth. Justru Beth yang sadar bahwa laporan itu pasti ada hubungannya dengan Frank, ia segera bergerak naik ke panggung dan bernyanyi, mencuri perhatian seluruh pengunjung, sekaligus mengulur waktu bagi Frank. Sementara itu, di ruang keamanan, Frank harus menghadapi para penjaga dengan brutal. For one, let's. Pertarungan singkat terjadi, penuh improvisasi dan kekacauan khas dirinya, namun akhirnya berhasil ia menangkap. Begitu para penjaga tumbang, Frank langsung menuju komputer pengawasan. Sistem CCTV klub ternyata jauh lebih canggih dari perkiraan, dengan kemampuan mengenali wajah setiap tamu yang masuk. Melalui pencarian di database, Frank menemukan rekaman penting. Simon terlihat jelas berbicara dengan Richard Kane pada malam terakhirnya. Namun bukan hanya itu, ada satu sosok lain yang ikut terekam, Douglas O'Reilly, seorang jurnalis investigasi dari The Chronicle. Temuan ini menegaskan bahwa kematian Simon terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Belum sempat memperdalam temuannya, ia melihat kalau petugas keamanan tambahan mulai mendekat ke arahnya. Frank terpaksa kabur melalui pintu darurat. Alarm klub meraung, membuat suasana kacau. Para pengunjung panik dan berhamburan keluar. Sementara Kane yang murka menyadari semua ini pasti ulah Frank. This is driving me. Tanpa ragu, ia memerintahkan Gustavo untuk mengawasi Frank dengan ketat dan memastikan ia tidak lagi merusak rencananya. Show you the car. Malam itu, saat Davis menerima laporan tentang kekacauan yang telah diperbuat Frank, tiba-tiba saja Frank muncul di hadapannya untuk melaporkan temuannya. Namun bukannya mendapat dukungan, ia justru dimarahi. Bagi Davis, Frank telah membuat kekacauan tanpa izin atasan. Dan yang lebih buruk lagi, ia menuduh orang sebesar Richard Kane, sosok yang dihormati publik dan dikenal sebagai filantropis Los Angeles. Semua tindakannya dianggap melewati batas. Frank tetap bersikeras bahwa Kane terlibat dalam perampokan bank dan juga kematian Simon. Akan tetapi, Davis tidak memberi ruang untuk penjelasan. Keputusan dijatuhkan. Frank diskors selama 2 minggu, berlaku segera. Malam itu, ia pergi dengan kecewa. Hanya sempat menoleh sebentar pada suami Davis yang tengah tertidur,
seakan menitipkan harapan bahwa masih ada orang yang percaya padanya. Frank akhirnya pulang ke apartemennya setelah hari yang melelahkan. Saat hendak membuka pintu, ia terkejut melihat Beth sudah menunggu di sana. Wajah Beth penuh dengan rasa penasaran. Ia mendesak Frank untuk jujur, ingin tahu apa sebenarnya yang Frank temukan dalam kasus Simon. We had a little dinner together. Mereka pun masuk ke dalam apartemen. Sementara itu, di gedung seberang, Gustavo diam-diam mengawasi mereka menggunakan teropong. Frank menjelaskan kepada Beth tentang malam terakhir Simon, pertemuannya dengan Kane dan seorang jurnalis bernama Douglas. Percakapan yang seharusnya serius itu justru mendekatkan Frank dan Beth, hingga keduanya larut dalam hubungan yang lebih jauh. I think I have. Kedekatan itu tak berhenti di malam itu saja. Akhir pekan berikutnya, mereka bahkan pergi berlibur bersama. Walau terasa seperti jeda aneh di tengah ketegangan kasus, hubungan mereka semakin kuat. Namun setelah momen itu, Frank kembali fokus pada penyelidikannya. Kali ini, ia memutuskan untuk mencari jejak Douglas. Apartemen jurnalis itu terbuka, pintunya tidak terkunci. Frank melangkah masuk dan langsung menemukan bercak merah di lantai. Ia memanggil nama Douglas, tapi hening. Saat hendak mencari tisu, matanya justru tertuju pada sebuah pisau berlumuran darah dengan tulisan aneh, "Pick me up." Dengan refleks konyol, Frank mengambil pisau itu. Picked up your knife. Tak jauh dari sana, ada sebuah perekam suara yang instruksi yang tak kalah janggal. Ucapkan "I did it." Dan lagi-lagi, tanpa pikir panjang, Frank menurutinya. I did it. Perlahan, ia masuk ke kamar. Dan di sanalah ia menemukan Douglas sudah tak bernyawa. Baru saat itu Frank sadar, semua ini adalah jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. Panik, ia berusaha memikirkan cara menyingkirkan mayat agar tidak ada bukti. Tapi belum sempat bertindak lebih jauh, polisi tiba-tiba muncul, membuat Frank tak punya pilihan lain selain kabur. Frank berhasil meloloskan diri dari apartemen Douglas dengan mengendarai mobil listrik yang ia dapatkan dari Kane. Namun, baru beberapa menit di jalan, ia mulai curiga ada yang tidak beres. Setiap kali mencoba menginjak rem atau memutar setir, mobil itu tak merespons. Said stop. Tiba-tiba terdengar suara Kane dari sistem audio mobil dingin dan penuh kontrol. Control of the Saat itulah kebenaran terkuak. Simon Davenport ternyata tidak bunuh diri. Mobil yang ia kendarai malam itu diambil alih dari jarak jauh hingga akhirnya meluncur ke jurang. Kini, skenario yang sama sedang dialami Frank. Kane mengatur mobil agar otomatis menukik menuju laut. Dalam kepanikan, Frank mencoba segala cara. Ia menendang kaca, berusaha memecahkannya. Namun situasi makin kacau. Tiba-tiba balon badut berterbangan masuk ke dalam mobil. Lalu muncul kawanan lebah yang entah dari mana masuk ke dalam mobil. Lebah-lebah itu terjebak bersamanya, membuatnya semakin panik. Ironisnya, saat ia kembali berusaha memecahkan kaca, justru lebah-lebah itu semakin brutal menyerang. Dengan pikiran kalut, Frank menekan semua tombol di dashboard secara acak. Alarm berbunyi, kursi pijat otomatis bergerak. Sampai akhirnya sistem mobil rusak total. Pintu terkunci mendadak terbuka, memberi kesempatan Frank untuk keluar. Ia melompat tepat sebelum mobil itu terjun bebas menghantam laut. Kemudian Frank segera menghubungi Ed. Dia menjelaskan semua kematian Simon, jebakan Kane,
hingga bagaimana ia hampir dibunuh dengan cara yang sama. Tapi kabar yang ia terima justru lebih buruk. Frank kini dianggap buron karena dicurigai membunuh seorang jurnalis. Sementara skuad polisi resmi dibubarkan oleh wali kota akibat semua kekacauan ini. Terpojok dan tanpa dukungan resmi, Frank tak punya pilihan selain bergerak sendirian. Ia mematahkan ponselnya untuk menghilangkan jejak lalu naik taksi. Dari sopir, ia meminjam telepon hanya untuk bisa menyampaikan kabar terakhir kepada Beth lalu kembali merusak ponsel tersebut. Frank tiba di rumah Beth dalam keadaan terluka. Beth panik melihat kondisinya, lalu mengajaknya masuk dan merawat lukanya dengan peralatan seadanya seolah-olah bersiap untuk memasak daging. Frank menahan rasa sakit sambil menceritakan bahwa Ken sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk malam tahun baru. Hal yang kemungkinan berhubungan dengan peringatan Simon sebelum meninggal. Beth akhirnya membuat pengakuan. Ia bercerita bahwa sebelum Simon tewas, ia sempat ditelepon kakaknya itu. Simon mengatakan sedang mengembangkan sebuah alat terapi untuk menenangkan orang. Namun ia khawatir jika alat itu jatuh ke tangan yang salah, maka bisa digunakan dengan cara berbahaya. Pesan terakhir Simon adalah agar Beth melakukan apapun untuk menghentikan alat itu bila terjadi sesuatu padanya. Itulah alasan Beth menyusup dalam penyelidikan Frank dan muncul di klub bengal. Mendengar itu, Frank sempat tersinggung dan menuduh Beth hanya berpura-pura mencintainya. Ia merasa dibodohi karena membuka hatinya lagi. Bahkan ia mengaku sudah menulis lagu tentang Beth hingga menyewa studio rekaman. Suasana jadi emosional. Namun ketegangan mendadak pecah ketika Frank melihat perangkat TiVo miliknya. Ternyata Beth menghubungkan TiVo itu ke internet lewat router, padahal sebelumnya Frank sudah melarangnya. Frank marah karena itu berarti koleksi Buffy the Vampire Slayer yang ia simpan hilang. Ia menyebut nama-nama karakter seperti Xander, Spike, Cordelia, Daniel Ozzy Osbourne, bahkan episode Willow bertemu kembarannya. Semua raib. Beth mencoba minta maaf, tapi Frank terlalu larut dalam dramanya sampai marah-marah absurd. Tiba-tiba telepon rumah berdering, ternyata dari Ed. I'll be right there. Ia mendapat petunjuk baru dari rekaman bank. Terlihat Gustavo, kepala keamanan sekaligus tangan kanan Kane, menyelinap keluar dari belakang. Frank dan Ed menyadari bahwa Gustavo adalah kunci mengetahui rencana Kane. Mereka pun memutuskan untuk menekannya dengan cara mereka sendiri di luar aturan hukum. Tim lalu menjebaknya. Gustavo merasa ada yang janggal, supir berbeda, mobil berbeda, bahkan gas di dalam taksi pun berbeda. Tak lama kemudian ia terlelap akibat gas bius. Gustavo tersadar di sebuah ruangan yang tampak seperti rumah sakit. Seorang perawat mengatakan ia sudah di sana selama 3 hari. Gustavo makin bingung ketika melihat berita di televisi yang menayangkan penangkapan Kane. Frank kemudian muncul dan mematikan televisi. Frank mulai menginterogasi Gustavo dengan gaya intimidasi absurd. Ia bilang bahwa Kane sudah bernyanyi di penjara dan menyalahkan Gustavo atas pembunuhan Simon dan seorang wartawan. Frank lalu menakut-nakuti Gustavo dengan cerita ngawur tentang bagaimana pria tampan seperti dirinya akan jadi incaran di penjara San Quentin. Dijuluki narapidana seksi, jadi viral di internet, harus menjaga citra tubuh dengan diet ketat, hingga akhirnya berubah jadi meme pria kentut akibat gagal bunuh diri. Intimidasi aneh itu membuat Gustavo ketakutan. Ia akhirnya membocorkan rencana Kane malam tahun baru. Kane akan melepaskan frekuensi melalui perangkat tersembunyi di bola pesta tahun baru. Frekuensi itu bisa menginfeksi otak orang dan mengubah mereka menjadi biadab. Baru saja Frank puas mendapat pengakuan itu, dinding ruangan tiba-tiba terbuka. Ternyata tempat itu bukan rumah sakit sungguhan, melainkan set buatan yang dirancang untuk memaksa Gustavo bicara. Semua percakapan terekam. Tak lama kemudian dinding ruangan kembali terbuka.
Barnes yang mengaku dari Badan Pengawas Internal langsung menangkap Frank dengan tuduhan penahanan ilegal terhadap Gustavo. Frank kaget tapi mencoba berkelit dengan gaya khasnya. Situasi kembali berbalik ketika dinding terbuka lagi dan muncul Hector Gutierrez dari Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kini giliran Barnes yang ditangkap, membuat keadaan makin absurd dan kacau. 48 menit sebelum tengah malam, suasana arena UFC dipenuhi sorak-sorai penonton. Pertandingan besar yang megah ini berlangsung dengan dukungan sponsor utama dari Identech. Para komentator sibuk berbicara, memperkenalkan bintang tamu dan menghangatkan suasana. Namun di balik kemeriahan itu, Frank dan Ed tengah menjalankan rencana untuk menggagalkan aksi Kane. Ed yang berperan sebagai penghubung menyamar sebagai pelayan bir. Ia menyerahkan sebuah alat penutup telinga khusus pada Frank, sebuah perlengkapan yang mampu memblokir frekuensi digital jika Kane mengaktifkan gelombang plot. Di tengah keramaian, seorang wanita berpakaian serba merah berjalan, menarik perhatian banyak mata. Dialah Beth. Dengan penuh percaya diri ia langsung menghampiri Kane. Kehadiran Beth disambut dengan ejekan sarkastis dari Kane, yang ternyata sudah mengetahui identitas aslinya. Saat Beth mencoba mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Kane, senjata itu tak berfungsi. Dengan tenang, Kane memperlihatkan peluru yang sudah ia keluarkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, tubuh Beth digeledah dan terbongkarlah persenjataan yang ia sembunyikan. Pistol di pinggang, senjata cadangan di punggung, bahkan sebuah shotgun yang diselipkan di balik rambut palsunya. Rencana penyamarannya pun gagal, dan kini Beth jatuh sebagai tawanan Kane. Sementara itu, Frank sudah berada di atas lampu bola raksasa yang tergantung di atas arena. Ia mencoba memasukinya untuk menemukan perangkat plot. Namun, sebuah kesalahan kecil membuat tuas lampu tersenggol, sehingga bola itu perlahan turun ke tengah arena. Tanpa ia sadari, celananya tersangkut katrol hingga terlepas, mempermalukannya di hadapan ribuan pasang mata. Kamera televisi sempat menyorot insiden itu, meski akhirnya gambar disensor. Sementara komentator dengan kocak mencoba menjelaskan apa yang mereka lihat. Bola lampu kemudian mendarat tepat di tengah oktagon, membawa Frank turun bersama perangkat yang ia cari. Frank malah sempat memukul host dan wasit sebelum pasukan keamanan mulai mengepungnya. Dengan mikrofon di tangannya, Frank mendeklarasikan bahwa acara sudah selesai dan semua orang harus segera meninggalkan arena. Namun Ken tidak tinggal diam. Dari ruang VIP, Ken memberi perintah kepada anak buahnya untuk memasang perangkat frekuensi agar situasi terkendali. Sementara itu, Frank memeriksa plot yang baru saja ia ambil. Sebuah perangkat misterius dengan lampu-lampu indikator, lubang-lubang kecil, dan pengatur waktu yang tersinkron menuju tengah malam. Beratnya ia samakan dengan 2,5 hotdog pedas. Tiba-tiba Ken dan anak buahnya muncul dan menghadang Frank. Sang detektif mengancam akan menghancurkan perangkat itu jika mereka mendekat. Namun Ken dengan dingin membalas bahwa semua yang ia lakukan adalah demi orang-orang seperti mereka, para pria kuat yang katanya peduli pada dunia. Di hadapan kerumunan dan waktu yang semakin menipis, Ken akhirnya menekan tombol di perangkat itu, mengaktifkan plot yang mereka coba cegah. Keributan besar pecah di tengah kota. Orang-orang saling menyerang tanpa peduli siapa lawannya, tua maupun muda. Di tengah kekacauan itu, Ken dan para investor proyeknya melarikan diri dengan motor. Saat menoleh ke belakang dan melihat Frank terjebak di tengah kekacauan, Ken tersenyum puas. Dengan perangkat plot di tangannya, ia memerintahkan semua orang untuk mengincar Frank. Namun Frank tak mudah ditumbangkan. Meski diserbu dari segala arah, ia berhasil mengalahkan satu persatu penyerangnya.
Setelah battle, ia menemukan sebuah mobil terbuka dan mencoba menyalakannya. Sialnya, mesin tak mau hidup. Dalam keputusasaan itu, ia tiba-tiba melihat seekor burung hantu, sama seperti doa Frank di awal film, tanda pertolongan dari ayahnya. Burung hantu itu merentangkan sayapnya dan Frank pun bergelantungan di kakinya, terbang mengejar Ken yang melaju dengan motor. Adegan ini benar-benar absurd. A little lower. Around. Burung hantu bahkan membantu Frank menjatuhkan Ken dengan cara konyol, sampai kotorannya menutupi helm Ken dan membuatnya kehilangan kendali. Take it. Ken terlempar dari motornya, jatuh ke air mancur dan akhirnya terpojok. Thank you, Dad. Tak ada jalan keluar. Ken menantang Frank duel. Bears. Tapi baru satu pukulan telak mendarat di perutnya, Ken langsung meringis kesakitan. Belly. Oh, hurts a lot. Meski tubuhnya sudah lemah, ia mencoba kabur menggunakan alat jet seperti Iron Man, namun malah menabrak lampu jalan. Frank memborgol Ken. Tak lama kemudian, Beth datang memeluknya dengan lega. Namun amarah masih membara dalam dirinya. Ia sempat menodongkan pistol ke arah Ken, ingin membalas dendam atas kematian kakaknya Simon. Bring Simon back. Frank berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa membunuh tidak akan memperbaiki keadaan. For sure. It stays with you forever. Why should I let him live? Setelah pergulatan batin yang intens, Beth akhirnya menurunkan pistolnya dan memilih cara lain. Ia mengambil alat plot dari saku Kane, lalu mengubah gelombang anarkis menjadi damai. Orang-orang yang tadinya saling menyerang kini saling berpelukan. Kekacauan pun berakhir dengan kehangatan. Ken dibawa pergi dengan mobil polisi. Frank dan Beth semakin dekat. Hubungan mereka kini berubah menjadi asmara yang serius. Me too. Sementara itu, Davis kembali mendapatkan kepercayaan wali kota dan skuad polisi resmi dibuka kembali. Di adegan pasca kredit, Davis mengumumkan bahwa meski Frank dianggap pahlawan, ia tetap akan diselidiki atas tindakannya sebelumnya. Sementara itu, Frank dan Beth menikmati liburan di sebuah resort. Tapi tiba-tiba, waktu seakan berhenti. Semua orang membeku, hanya mereka berdua yang sadar. Musik asing terdengar, dan muncul pertanyaan misterius. Siapa sebenarnya yang selama ini menonton mereka? Adegan ditutup dengan atmosfer ganjil, membuka kemungkinan kisah baru. Dan dengan begitu, film pun berakhir.